Bismillahirrohmanirrohim. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae, termasuk pula buaya spit. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya, aligator, kaiman, dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun ada pula buaya yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasi, tergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Dikenal pula beberapa nama daerah untuk menyebut buaya, seperti misalnya buhaya, baya, boyo atau bajul, bicokok, pekatak atau buaya katak, dan menyebut buaya bertubuh kecil gemuk, senyulong, buaya jolong-jolong, atau buaya julung-julung untuk menyebut buaya ikan, buaya pandan yakni buaya yang berwarna kehijauan, buaya tembaga, buaya yang berwarna kuning kecoklatan, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di sungai Nil, Crocodilos. Kata bentukan yang berakal dari kata kroko yang berarti batu kerikil dan dailos yang berarti cacing atau orang. Mereka menyebutnya cacing bebatuan karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai dengan berbatu-batu. Di luar bentuknya yang purba, buaya sesungguhnya merupakan hewan dari jenis reptil yang kompleks. Tak seperti lazimnya reptil, buaya memiliki jantung beruang 4, sekat rongga badan, diafragma, dan cerebral cortex. Pada sisi lain, morfologi luarnya memperlihatkan dengan jelas cara hidup pemangsa akuatik. Tubuhnya yang streamline memungkinkannya untuk berenang cepat. Buaya melipat kakinya ke belakang melekat pada tubuhnya untuk mengurangi hambatan air dan memungkinkannya menambah kecepatan pada saat berenang. Jari-jari kaki belakangnya terdapat berselaput renang yang meskipun tak digunakan sebagai pendorong ketika berenang cepat, selaput ini amat berguna tatkala ia harus mendadak berbalik atau melakukan gerakan tiba-tiba di air atau untuk memulai berenang. Kaki berselaput juga merupakan keuntungan manakala buaya perlu bergerak atau berjalan di air dangkal. Buaya dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, bahkan juga di luar air. Binatang ini memiliki rahang yang sangat kuat yang dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa, menjadikannya sebagai salah satu hewan dengan kekuatan gigitan yang paling besar. Gigi-gigi buaya berbentuk runcing dan sangat tajam, berguna untuk memegangi mangsanya. Buaya menyerang mangsanya dengan cara menerkam sekaligus menggigit mangsanya itu, kemudian menariknya dengan kuat dan tiba-tiba ke air. Oleh sebab itu, otot-otot di sekitar rahangnya berkembang sedemikian baik sehingga dapat mengatup dengan amat kuat. Mulut yang telah mengatup sedemikian juga amat sukar dibuka, serupa dengan gigitan tokek. Akan tetapi sebaliknya, otot-otot yang berfungsi untuk membuka mulut buaya amat lemah. Para peneliti buaya cukup menelitkan kain berkat besar lakban beberapa kali atau mengikatkan tali karet ban dalam di ujung moncong yang menutup untuk menjaganya agar mulut itu tetap mengatup. Sementara dilakukan pengamatan dan pengukuran
atau manakala ingin mengangkut binatang itu dengan aman. Cakar dan kuku buaya pun kuat dan tajam, akan tetapi lehernya amat kaku sehingga buaya tidak begitu mudah menyerang ke samping atau ke belakang. Buaya memangsa ikan, burung, mamalia, termasuk manusia, dan berbagai jenis hewan reptilia. Buaya juga merupakan pemangsa penyergap. Ia menunggu mangsanya, hewan darat atau ikan mendekat, lalu menerkamnya dengan tiba-tiba. Sebagai hewan yang berdarah dingin, predator ini dapat bertahan cukup lama tanpa makanan dan jarang benar-benar perlu bergerak untuk memburu mangsanya. Meskipun tampaknya lamban, buaya merupakan pemangsa puncak di lingkungannya dan beberapa jenisnya teramat pernah menyerang dan membunuh hiu putih. Perkecualiannya adalah burung cerek Mesir yang dikenal memiliki hubungan simbiotik dengan buaya. Konon burung ini biasa memakan hewan-hewan parasit dan sisa daging yang berdiam di mulut buaya, dan untuk itu sang raja sungai membuka mulutnya lebar-lebar serta membiarkan si cerek masuk untuk membersihkannya. Selain memakan daging, 13 dari 23 spesies buaya kini diketahui juga memakan buah. Pada musim kawin dan bertelur, buaya dapat menjadi sangat agresif dan mudah menyerang manusia atau hewan lain yang mendekat. Di musim bertelur, buaya amat puas menjaga sarang dan telur-telurnya. Induk buaya betina umumnya menyimpan telur-telurnya dengan dibenamkan di bawah gundukan tanah atau pasir bercampur dengan serasah dedaunan. Induk tersebut kemudian menunggunya dari jarak sekitar 2 meter. Embrio buaya tak memiliki kromosom seksual, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin anak yang akan ditetaskan. Jadi tak sebagaimana manusia, jenis kelamin buaya tak ditentukan oleh secara genetik, alih-alih jenis kelamin ini ditentukan oleh suhu pengeraman atau suhu sarang tempat telur ditetaskan. Pada buaya muara, suhu sekitar 31,6 derajat Celcius akan menghasilkan hewan jantan. Sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari angka itu akan menghasilkan buaya betina. Masa pengeraman telur adalah sekitar 80 hari, tergantung pada suhu rata-rata sarang. Buaya ditenggarai memiliki insting untuk kembali ke tempat tinggalnya semua. Menurut pengetahuan sekarang, buaya memiliki kekerabatan yang lebih erat dengan burung dan dinosaurus dibandingkan dengan kebanyakan reptil umumnya. Jenis-jenis buaya bertubuh besar dapat sangat berbahaya bagi manusia. Buaya muara dan buaya Nil adalah paling berbahaya, membunuh ratusan orang tiap tahun di berbagai daerah di Asia Tenggara dan Afrika. Buaya rawa dan mungkin pula kaiman hitam yang terancam punah juga amat berbahaya. Aligator Amerika kurang agresif dan jarang menyerang manusia apabila tidak diganggu. Tidak ada cara yang meyakinkan untuk menghitung umur buaya selain dengan mengetahui waktu penetasannya dahulu. Diperkirakan dapat hidup rata-rata hingga 70 tahun, dengan sedikit individu yang terbukti dapat melebihi umur 100 tahun. Ukuran tubuh buaya sangat bervariasi dari jenis ke jenis, mulai dari buaya kerdil hingga buaya muara raksasa. Spesies tubuhnya besar dapat tumbuh lebih panjang dari 5 meter dan memiliki berat melebihi 1.200 kg. Walaupun demikian, bayi-bayi buaya hanya berukuran sekitar 20 cm tatkala menetas dari telur. Aligator dan kaiman adalah kerabat dekat buaya yang termasuk suku Alligatoridae. Aligator memiliki tubuh mirip buaya yang kadang-kadang dikelirukan satu sama lain. Bedanya, aligator memiliki moncong yang cenderung lebar ujungnya, bentuk huruf U apabila dilihat dari atas, sedangkan buaya bermoncong lebih sempit meruncing, bentuk huruf V.
Gavial alias buaya julung-julung adalah jenis buaya lain lagi yang tergolong suku Gavialidae. Buaya ini memiliki tubuh yang gemuk, namun dengan moncong yang panjang dan kurus, bukan tak mirip dengan kepala ikan julung-julung. Buaya ini juga disebut buaya ikan karena memang makanan utamanya adalah buaya ikan. Meskipun buaya hidup ditakuti orang, namun produk-produk dari kulitnya banyak disukai dan berharga tinggi. Kulit buaya diolah untuk dijadikan aneka barang kerajinan kulit seperti dompet, tas, topi, ikat pinggang, sepatu, dan lain-lainnya. Daging buaya juga dimakan di beberapa negara seperti di Australia, Ethiopia, Thailand, Afrika Selatan, dan Kuba. Dan juga sebagian di tempat di Indonesia dan Amerika Serikat.